produk dan lisensi Pak. Jadi bukan beli produk doang tapi lisensi. Karena ini kan konvensional rasa network rasa konvensional. Nilainya berapa? 50 juta. 50 juta ini benefitnya banyak Pak. Satu, 400 paket produk sabun delima. Nanti ini bisa disambung Pak dengan kacamata. Misalnya 200 paket sabun, 1 paket kacamata. Kalau dihitung 400 paket, di seputar harga kan 110 tadi ya. Ini Pak tadi. 110.000 harga distributor. 110.000 itu kalau kali 400 paket sekitar 44 jutaan atau 45 jutaan. Itu 5 jutanya kemana Pak? Nah itu sebagai lisensi Pak, sebagai distributor. Tapi buat apa? Contoh, ini betul Pak. 50 paket umroh buat 50 orang, bukan 1 orang ya. Bapak nih mau dijual lagi ke jamaah, boleh tuh buat paket umroh untuk potongan harga. Harganya sekitar 2 juta untuk 1 nama. Total 100 bos 100.000 bos 100 juta. Total 100 juta. Poek soalnya. Daftar lisensi 50 juta Pak. Dapat produk 45 juta, sisa 5 juta. Tapi dapat voucher umroh 100 juta. Kira-kira di mana apa yang dapat 100 juta? Hanya di CSA. Ada ingin berbagi cerita terus berbagi. Nah, ini berlaku buat 5 orang. Jadi ketika berangkat umroh harga 29 juta, potong itu 2 juta. Cukup 27 juta bagi si distributor. Pak 50 orang boleh nggak buat anak sepupu? Nggak boleh, silakan. Dikasih semuanya itu. Nah, kemudian selain itu ada program training kewirausahaan. Saya yakin semua pebisnis pengen punya usaha sendiri Pak, setuju nggak? Nah nanti ada satu workshop atau seminar yang akan mendatangkan motivator atau trainer-trainer yang handal di bidang kewirausahaan. Ataupun nanti dari kita sendiri yang akan menyampaikan, termasuk di situ ada seminar kewirausahaan mengenai program PT CSR. Ada pendampingan bisnis seumur hidup Pak. Jadi Bapak mau ngembangin ke Papua, ayo Pak. Gitu kan? Nanti Pak Topik akan dampingin Pak. Bisa aja. Kita tanpa Papua Pak Topik. Kan sama-sama Pak Topik. Kemudian ada spanduk kita kasih, itu wajar lah ya. Selisih harga penjualan paket produk. Bapak 110.000 jual ke agen 100 berapa tadi Bos? 350. Enggak, jual ke agen 120. 120. Ada selisih 10.000. Jual ke reseller 125. Ada 15.000. Tapi kalau konsumen 135.000, kebagian 20.000. 25.000. Gede banget 25.000 itu, APP dari mana ya? Nah, kemudian gratis 30 COA. Ini saya pegang, Pak. COA, sertifikat of apresiasi. Ini sebenarnya bukan sertifikat saham, tapi apresiasi dari perusahaan memberikan sertifikat ini karena sudah membeli produk kita. Yang dimana sertifikat ini ketika ada usaha unit CSR berhasil kita bagikan. Porsinya ada. Dan itu tidak beban sistem karena dia usaha, Pak. Kalau untung ya bagiin, kalau nggak untung ya udah. Karena di sini ada syarat ketentuannya. Kemudian profit sharing seumur hidup. Kemudian bisa diwariskan. Ini nanti profit sharing saya sampaikan di belakang ya. Ini kesempatan pertama dibuat 15 juta. Nah, kemudian agen setengahnya 25 juta. Tapi nanti coba kita konfirmasi apakah ada promo khusus 15 juta, nanti saya ngobrol lagi dengan direksi ya. Ini ada 137 paket, umrohnya 25 voucher. Ini nanti dari voucher umroh ada satu lagi dilihat itu buat voucher umroh. Total sampai 50 juta, ada program training juga, 6 yang usaha, spanduk, selisih harga. 120.000 agen beli ke distributor, kemudian 120.000 ini dia jual ke reseller 125, masih ada sisa 5.000. Profit sharing seumur hidup dan bisa diwariskan dan dapat 15 COA buat pribadi dia Pak. Kalau sebulannya dia dapat bagian 5.000 kali 15 sertifikat kali ini berapa? Karena udah jalan di sembakonya pas sekarang. Minyak, beras sudah kita sebar. Artinya bukan komunitas saja tapi ke umum pun kita juga. Termasuk distributor agen reseller mendapatkan kartu ini satu. Karena kan satu orang satu ini Pak. Kartu apa ini? Kartu diskon Pak.
Kartu tebus murah nih. Nanti pun ini akan jadi alat pembayaran sah dari PT CSR. Nggak gesek, mantap bener. saldo berkurang. Atau bapak mau jalan ke Jawa, ada imaninya tinggal isi. Tempel. Hari ini mungkin wahnya apa nih, tapi suatu nanti ke depan kita akan jadikan seperti itu. Banyak lah tinggal kerjasama dengan Flash dan lain-lain bisa. Pagi aja. Nah, lanjut kan. Kalau untuk reseller hari ini di 2,5 juta, tapi kita ada promo cukup 500.000. 500.000 dapat 3 paket. Harusnya kan 5 paket ya, 3 paket, 5 paket umroh senilai 2 juta sama. Ada perusahaan dan selisih harga dari reseller ke konsumen 135, 125 berarti 10.000 selisih harganya. Tapi sampai sini, sampai konsumen itu masih belum masih biasa pak. Distributor, agen, reseller itu biasa selisih harga. Yang lain juga begitu. Apa bedanya dengan CSR kan begitu ya? Apa bedanya dengan CSR dengan yang lain? Nah, ketika konsumen beli produk ini satu, kacamata satu misalnya 35.000 dan plus kalau di awal 15.000, 150.000 dengan kartu diskon. Itu dapat satu paket produk, kemudian nih yang bedanya pak. Selain distributor, agen, reseller, ini si konsumen dapat voucher umroh juga senilai 2 juta. Padahal cuma 135.000. Dari mana sih itu CSR ngeluarin 2 jutanya? Nanti kita bedah di dapurnya. Ya. Tapi intinya berbagi di wae gitulah. Untungnya jam CSR dibagikan di wae. Bager teh CSR aduh ayo. Bager. Nah, singgung harga ya. Bager. Bager. Nah, Sunda apa pak? Saya Klaten. kena dikit tuh. Orang bahasa Indonesia dong. Orang Betawi kasih ngomong Sunda. Roaming. Bager mah ieu euy. Roaming. Oke. Sertifikat sewa satu pak. Roaming. Kalau 135.000 belum dapat ini, tapi dengan tambah 15.000 ada satu diskon. Nah ini fungsinya profit sharing seluruh dari unit CSR. Contoh beli paket satu sabun dipakai segala macam kan selesai, secara akad selesai pak. Tapi karena si konsumen dapat ini sebagai bukti bahwa kepemilikan usaha di unit CSR, ketika kita jualan sembako ke umum ya jualannya, bukan ke dia nih, ke umum misalnya beli minyak sabun cuci piringnya ke umum jual sebulan kan masih ada untung nih. Anggap sebulan untungnya gak gede nih, misalnya cuma 300.000, setelah dipotong operasional bersih-bersih 200.000 di awalan misalnya ya. Nah 200.000 ini 60% buat pengelola, 40% buat konsumen. Nah 40% ini gak satu orang, pemegang konsumen ada berapa orang nih pemegang sertifikat? Ada 20 orang di awal misalnya, atau 50 orang. Nah kita bagikan ke 50 orang tersebut. Pak kebagiannya goceng atau 2.000 perak, murah amat. Nah ketika si konsumen dia, Pak kok dapatnya cuma 2.000 apa 5.000? Nah kalau pengen bulan depan besar bagi hasilnya, ibu pakai sembako nggak? Pakai minyak nggak? Pakai beras nggak? Ada kartu diskon bu, tebus murah ke CSR. Ketika dia belanja ke 50 orang itu ke CSR sembakonya, otomatis ada untung dari sana pak. Untungnya buat siapa? Buat ibu lagi. Mungkin bulan depan nambah lagi jadi 10.000, 20.000 bagi hasilnya. Artinya dari kita oleh kita untuk kita pak. Itu yang membedakan dengan tempat lain. Ketika yang lain banyaklah sejenis sabun cuci muka atau kacamata, beli selesai udah. Betul. Kalaupun misalnya ada bonus ya kalau dimuterlevelkan ya bonus. Kalaupun dijalankan, kalau nggak dijalankan ya selesai pak. Pemakai aja kan. Tapi ini mah dia pasif, dapat produk, udah tuh satu uang dia beli produk, nggak pernah beli lagi gitu pak. Pak udahlah, saya mah pakai suci sabun muka biasa aja lah, nggak pakai dari masuk katanya. Tapi dia masih punya ini pak, dia sebenarnya tetap dapat itu. Walaupun nanti ada bagian proporsional dibagikan, bisa nambah 10.000, 50.000 tiap bulannya gitu. Tergantung unit usaha CRS yang berjalan. Nah itu yang bedakan. Kemudian, nah kalau bagi pemain, ya bukan pemain ya, yang senang bisnis kan, yang senang keliling dan lain-lain kan pasti mengajak pak. Yang di situ kan mengajak. Kadang orang kan, saya males lah main telepon, ngajak-ngajak orang.
emang jualan gak ngajak orang, emang gak nawarin orang kan gitu ya. Ya sama, semua juga nawarin ke orang. Nah, salah satunya kalau di luaran mungkin namanya bonus sponsor Pak. Tapi kita lebih halus lagi, kita namanya komisi referensi. Nggak ada tak kene sebenarnya. Jadi Lebih halus tapi dibilangin. tapi kalau konsumen dia nggak berhak jualan Pak. Konsumen itu pemakai. Kalau dia mau jualan, konsumen udah merasakan nih. Kalau pengen jual dia produk, dia harus masuk sistem menjadi reseller atau agen atau distributor. Daftar lah jadi agen atau. Nah, ketika jadi reseller nih, Bapak punya kenalan di satu tempat. Bapak udah punya konsumen banyak. Ada 100 orang konsumen Bapak. Ternyata di sana belum ada agen. Nah, teman Bapak punya duit tak hasilnya nih. Jadi agen. Agen kan 25 juta nih. Nah, ketika meregistrasikan agen nanti aktivasi ke pusat, ke CSR, Bapak dikasih komisi referensi 5% dari 25 juta sekali doang. Ya kan? Kemudian sama, agen distributor sama. Nah, posting distributor juga sama, 5% juga. Ada bonus buat operasional lah. Nah, kelebihannya kalau di sana konvensional itu jual putus selesai. Nah, di CSR ini ada royalti yang diberikan Pak, karena judulnya kan berbagi Pak, nggak bagi CSR Pak. Gitu kan? Bager. Tadi kan selisih harga selesai Pak ya. Distributor jual ke agen atau ke konsumen ada selisih harga, itu langsung ditantongin tuh duitnya. Tapi dari CSR setiap penjualan, contoh nih, dari agen ke bawahnya, kan ini jalur jaringan ya, ada jaringan ya Pak, dari agen, reseller, langsung ke konsumen. Misalnya si agen ini ngejual ke reseller atau ke konsumen Pak, paketnya sehari 2 paket, 5 paket, itu distributor kita yang jaringan dia atau mereselling kita, itu dapat 1.500 per paket. Kemudian di sini kita buka dulu. Ada yang relatif distributor break. Yang kedua ini adalah Bapak distributor ngajak agen tahu nih bisnis CRA, kalau distributor menang banyak woi. Upgrade dia ke distributor tambah 25 Pak. Dapat lagi 5% Bapak. Nah, ketika upgrade ini Bapak sama distributor. Kalau tempat lain yang saya ikutin dulu lah ya, itu nggak dapat apa-apa Pak. Jadi omset distributor ini ya udah lepas, kan begitu ya. Nah, omset distributor ini berapapun nanti yang baru, omset baru, distributor kita ini akan menerima Pak. Berapa? 1.000 per paket. Jadi distributor di bawah kita ini naik, terus omset baru ada nih penjualan, bisa 1.000 paket dari semua jaringannya. Nah, kita dapat 1.000 per paket. Kemudian reward akumulasi penjualan dari tahunan. Setahun nih distributor ngejual produk baik konsumen ataupun ke agen atau ke reseller, itu ada disetahunkan, nanti dihitung akumulasi ada 2.000 per paket udah disiapin Pak. Nah, untuk 15 distributor pertama nih Pak, ini judulnya kan promo Pak. Distributor pertama ini otomatis akan masuk sebagai manajemen PT CSR. Apa yang didapatkan? Profit sharing Pak, 0,74 dari omset perusahaan atau 3% dari net profit perusahaan. Di luar ini, contoh kan jual sabun, jual kacamata, itu kan ada keuntungan pasti. Nah, dari termasuk unit CSR ada keuntungan kan buat perusahaan. Nah, keuntungan ini dibagikan ke 15 distributor pertama, 3% dari net profit perusahaan. Nah, 3% ini dibagikan ke 15 distributor utama, tapi pembagiannya proporsional Pak. Bapak distributor misalnya penjualan paketnya banyak 5.000, Pak Rudi cuma 1.000, ya gedean Bapak tetap, walaupun nanti hitungan biasanya ada. Itu kan adil Pak. Siapa yang bekerja dia yang dapat. Ini contohnya penjualan bulanan grup per bulan ya. Contoh per bulan satu grup kita di bawah 5.000 paket Pak. Mungkin merintis 1 bulan 300, agen terbentuk, desa terbentuk, tahu-tahu bulan kedua barengan tuh 5.000 paket belinya. Atau 1 minggu 700, 500, 2 minggu kedua 1.000. Total sebulan 5.000 paket. Nah, Bapak income Bapak nih nanti ditransfer sama, bukan transfer sih, Bapak WD itu di web nanti. Ada WD-nya. Di situ
dari agen, misalnya dari reseller, dari konsumen, customer, ada tuh Gulungan selanjutnya. 500, 5.000. Kalau misalnya 5 paket, 5 kali 15 berapa? Ada tercantum di sana. Akumulasi setiap bulan ternyata ada 5.000 paket. Bapak gajian lagi jadi TSK Pak, 7,5 juta. Di luar dari selisih harga Pak. Di luar selisih harga. Di luar selisih harga 7.500. Anggap itu gajian tiap bulan Pak. 7,5 juta kali. Iya, 7 juta setengah. 7 juta 1.000 Pak. 7.500. Nah, ini distributor, beli distributor yang tadi ya. Agen kita di bawah ada 10 Pak, naik semua distributor. Upgrade semua tuh karena wah bisnis CSA nih. Kalau distributor menang banyak kita gitu kan. Semuanya sama nih. 5.000 paket. Closing setiap bulannya sama di grup ini, grup ini. Kita ngomongnya 5.000 ya. Nah, total dari sebulan itu 50.000 paket Pak. Yang membeli sabun paket atau kacamata sabun lah. Nah, maka penghasilan Bapak ditambah lagi kali 1.000. Dia dapat 5 juta ya. Ada 50 juta Pak. Benar. Ada gedean Pak, ketinggalan gitu. Bager 50 juta Pak. Dengan tambah nol lagi 500.000 paket udah ketahuan Pak. Aduh, dari 500 juta ya. Apakah ini tidak akan terjadi? Saya yakin akan terjadi. Kalau terjadi. Jadi ini bukan potensi dari peluang. Kalau potensi kan kayaknya potensi agak berat, tapi kalau peluang mau jalani kan pasti Pak. tercapai. Kalau jalani dijualin pasti terjadi Pak. Buktinya skincare yang tidak terkena mau MS Glow ataupun yang lain menggulung Pak penjualannya kalau udah Gulungan masyarakat salju. pakai. Apalagi ada sesuatu yang stimulus pasar yang berbeda di masyarakat. Stimulus. Gitu kan. Masa sulit. Artinya tinggal menentukan kira-kira mau di gerbongin atau tidak gitu. Nah lanjut, ini tahunan. Kalau tahunan kita akumulasi ada 120 paket misalnya dikali 2.000 perak itu mobil Toyota non ya bos? Tahu bingung ya. Ada. Kereta. Pokoknya ada duit 240 juta. Mau diuangkan atau bikin mobil terserah. Kereta. Itu hitungannya real Pak, bukan sistem dari hasil jualan. Kita sisihkan. Bukan potensi ya, tapi peluang. Peluang. Pasti. Ya. Ketika Bapak jualan, ayo sama-sama kita jualan nih. Semua jualan. Ada omset di situ, ada keuntungan dari perusahaan dari selisih harga, kita pisahin Pak buat distributor. Di setahun kan tuh. Itu untuk nabung Pak. Mau pakai haji boleh, poin H+. Silahkan. Mau bikin lagi ternak apa bebek nggak boleh. Nah, di luar itu Pak, tadi kan udah banyak tuh selisih harga dapat. Ya, Selesai. penjualan sebulan dapat. Itu untuk distributor doang. Kemudian royalty break dapat Itu 20 ketika break distributor. Hanya untuk Setiap tahun menjelaskan ada juga hubungan kita distributor. kasih penghargaan. Bagi 15 distributor pertama dapat royal profit sharing. Jadi seolah-olah Bapak itu pemilik perusahaan CSR. Bukan kita mitra sama saya, bukan Pak. Tapi Bapak ini memiliki PT CSR. Walaupun tidak tertulis di akte, tapi di SK ada Pak. Bager. Karena nanti untuk distributor, founder itu ada SK tertulis. Tinggal Bapak mau ambil bagian berarti dari sini. 10 miliar. Nah, omset perusahaannya contoh ya. Semua nih Pak, bukan satu Bapak doang. Distributor banyak nih, Karawang, Bekasi. Semuanya nih total 100.000 paket bulan kedua atau ketiga. Income tambahan buat distributor 100.000 paket dikali 100.000 per paket itu 10 miliar Pak, omset perusahaan. Income tambahan buat distributor nih Pak, yang 15 distributor pertama itu 10 miliar kali 0,4 juta ada 74 juta dibagikan ke 15 distributor. Anggap dibagi rata ada 5 juta kurang 10.000. Oh, 49. Nambahannya 5 juta Pak. Dari penghasilan tadi ada nambah lagi. Tapi nanti untuk pembagian ke 15 distributor proporsional Pak. Distributor satu tadi ingin jual 10.000, ini 20.000. Kalau ini cuma 1.000, masa dapat 5 juta? Oke, enggak. Cukup tuh 90.000 dapatnya. Bisa nggak Pak? Tergantung kinerja kita. Nah, kedua tadi distributor paham ya? Nanti kalau pertanyaan di belakang lah. Kedua agen Pak. Agen pun berpeluang menjadi 50 agen pertama. Pak 50 juta mah aya 25 juta. Kajian ayo. Kajian 20 juta ge tinggal geser deh segetokeun ade cairkeun. Tidak ke 50 juta. Nah,
25 juta, agen pun sama Pak. Agen kan punya reseller. Reseller menjual ke konsumen, agen pun boleh menjual ke konsumen langsung. Nah, setiap penjual paket itu terjual satu paket 135.000, itu diakumulasi 1 bulan, dihitung perusahaan nanti pun ada rinciannya di webnya. Ketika Bapak login, tulisannya apa masuk, ada rinciannya. Itu dikasih 1.000 per paket. 1.000 juga lumayan ya. Kemudian royalti agen break sama nih, agen rekrut reseller. Reseller banyak Pak. Reseller tahu, wah bisnisnya saya tahu lumayan kalau jadi agen nih. Kalau di Sikuston belum ada duit mah, udah aja di agen lah, 25 juta, naik tuh up, Bapak dapat 5%. Tapi ketika break ini, makanya di sini tidak ada akan menahan orang untuk naik level Pak. Ayo kita kasih peluang sama-sama. Tom si bagian jangan serahkan itu Pak. Ayo kita kesempatan buat mereka untuk maju. Berapa dapatnya? 1.000 per paket. Kemudian ada reward juga setiap tahun, sama kayak di Sikuston. Dan termasuk profit sharing, tapi khusus bagi 50 agen pertama. Kalau ini tak terbatas Pak, mau 1.000 agen, 2.000 agen ini dapat. Tapi buat profit sharing di bawah, khusus 50 orang doang. Ke 51 wayahnya, antum tidak dapat profit sharing. Kalau omsetnya bagus, tapi ini tetap dapat haknya. Nah, contoh penjualan grup di reseller, dia jual ke konsumen langsung juga nih. Kita nggak kali 2, 7 tadi. Dia jual ke konsumen langsung juga nih. Kita nggak kali 2, 7 tadi bulan. Di luar dari selisih harga. Nah ini agen beli agen. Ada 10 agen kami setiap bulan. Tapi bulan berikutnya di reset terus ya. Menjual dari nol lagi kan? Iya. Baru dihitung lagi siapa yang beli di sini. Tapi kalau untuk akumulasi tahunan ini tidak dihitung Pak. Nggak ada nggak dibeli. Nah yang tahunan ini, ketika sampai akhir tahun kita dihitung 500 5.000. Ini baru paket. Kali Ini kalau per 500. bulan nih. Royalti per bulan ya. Ketika menjual paket banyak di luar selisih harga, dia dapat 500 perak per paket. Gimana? Ini 2,5 juta kan lumayan. Nah ini tahunannya. Ya tadi 7.000 bulan pertama, bulan kedua nambah lagi 10.000 total ya. Nambah lagi itu sampai akhir tahun 100.000 paket dikalikan 1.000. Kalau yang penjualan tiap bulan itu di reset. Siapa paling banyak bulan itu dapat, paling banyak bulan itu dapat. Bisa ganti-gantian gitu Pak. Ya. Tapi walaupun dia nggak dapat di bulan itu, ternyata diakumulasi tiap tahun total 100.000 paket dikalikan 1.000 perak. Kita masih dapat duit. Mobil reseller. Tapi 1.000 perak ini sebenarnya kita udah sisihkan Pak. Mau dikasihin bulan depan nggak bisa gitu. Cuma kita tabung dulu di CSR nih. Ntar gua kasih tak akhir tahun ya. Jadi aman Pak, tenang, nggak akan gagal sistem. Omset perusahaan kecil sih 410.000, karena ada 300 orang reseller yang dibagikan profit perusahaan. Ini pun nanti proporsional. Jadi ada 123 juta yang dibagikan ke reseller, tapi dibagikan ke 300 orang, masing-masing dapat 400.000. Tapi ini selamanya seumur hidup, selama perusahaan saya berdiri. Tapi kita akan kawal, insya Allah kun payakun lah, CSR akan terus maju dan jalan sampai akhir. Mudah-mudahan terus berjalan, karena ini ada program misi-misi ke depan. Belanjanya itu ke kemana-mana Pak, ekonomi berjamaah. Saya yakin suatu saat, ya pokoknya ada minimarket CSR, orang beralih ke sana. Pak Haji, saya putus kontak dengan yang sebelah tuh, udah pakai minimarket CSR aja. Itu saya yakin pasti akan terjadi Pak. Tanpa harus kita nenggol kiri, jenggol kanan, udah kita jalan aja. Nah, ini konsumen. Konsumen pun diberi jatah Pak buat pemilik perusahaan atau profit sharing. Untuk berapa orang? 500 orang Pak. Jadi sekitar 800 orangan di awal kita sebagai profit sharing perusahaan kita kasihkan. Walaupun porsinya ada. Nih, jadi selain dapat ini kan ini kukuh jelas ya dari unit usaha.
unit usaha laundry, unit usaha sushi steam, ataupun kopi donat, nanti ada donatnya. Terus juga kafe, ketika bagi hasil kita bagikan 40% dari semuanya bagi Orang-orang itu jelas. Tapi di luar itu kan ini jual sambal nggak sama pakai donat. mata. Ada untung kan? Nasi konsumen dapat 5 atau 1,2% dari output perusahaan. Profit sharing penjualan sabun dan unit usaha. Karena unit usaha pasti untung dong. Perusahaan sudah dibagikan konsumen yang pembang ini masih ada untung, kita bagikan lagi. Nah, berapa contoh? 100.000 paket terjual, ada 10M. Income tambahannya kali satu kembali ada 123 juta. Tapi karena banyak Pak, 500 orang, dapatnya 246. Nah, kalau konsumen nanti ini mah sama baik Pak. Karena konsumen karena gratis. Jadi dia mau punya COA-nya 20 COA ke 20 sertifikat itu sama yang sertifikat sama baik dapatnya segitu. Karena kan dia bukan menjual sebagai pemakai. Nah, konsumen dia tidak bisa menjual. Tapi kalau menjual di luar dari sistem ya boleh. Saya beli 135, saya jualnya gocap ya terserah asal aku aja. Tapi kalau mau ke sistem dia harus daftar upgrade jadi reseller minimal. Karena pola kita bukan member get member. Pola kita ya konvensional. Karena nanti ada pelatihan khusus Pak. Setiap pekan atau setiap bulan semua agen kumpulkan, semua distributor kumpulkan, kita kasih pemantapan dan lain-lain. Gitu. Nah, kemudian ini karena saya halus sedikit, jadi biarkan yang punya konsep lanjut untuk menyampaikan mengenai tim founder khusus nih Pak. Bapak mau ngambil nggak di sini sebagai tim founder? Pak, distributor 25 juta, agen 25 juta, ada berat Pak ya. Nah, kita kasih peluang Pak sebagai tim founder CSR untuk mengembangkan bisnis ini. Tapi seperti apa peluangnya kalau untuk diambil? Lanjut bos, kurang misterius. Kita sampaikan dulu Pak Reza biar memberikan ganti kepada dia. karena ini lumayan ini. Silakan Pak Reza. Siap. Saya lanjut ya, langsung aja Pak Oyo, saya lanjut Ya, nih. dikit lagi materinya. Langsung aja ya Pak ya. Dulunya mohon maaf kepotong gitu Pak, harusnya Pak Oyo sampai tuntas gitu. Kalau bicara materi hari tentang isu founder Pak, jujur saja CSR itu perusahaan baru. Artinya ketika perusahaan baru terbatas di SDM Pak, sumber daya manusianya. Nah, karena memang ini betul-betul perusahaan kalau disandingkan dengan startup memang startup baru dimulai. Nah, kita menyadari keterbatasan sumber daya itu, sehingga perusahaan ini membuka satu kebijakan, kita akan lahirkan sebuah satu titel baru lah di perusahaan, yaitu founder. Mereka lah jalur-jalur penyampai informasi kita kepada masyarakat, kepada jalur distribusi untuk bisa sampai promosi produk kita. Nah, khusus hari ini bicaranya masih satu kabupaten, kita akan mencari 25 orang tim founder yang terregister, yang kita akan keluarkan SK-nya serta MOU kerjanya. Dalam artian tidak begitu mengikat, memang tidak mengikat, karena kita akan kasih kebebasan, ujung-ujungnya berapa income yang ingin mereka terima, gitu kan. Nah, ketentuannya sih sederhana Pak. Agar founder ini bisa berpromosi, otomatis harus ada sampel. Ini pun hasil dari rebutan teman-teman yang minimal punya 3 produk loh. Ketika masuk ke masyarakat berpromosi minimal ada barang yang dibawa, gitu kan. Nah, kemudian sama perlakuannya seperti konsumen, mendapatkan 3 lembar dari COE. Nah, jadi kan. Kemudian smart kartunya sama lah seperti konsumen 50.000. Tapi yang membedakan, kita akan bawa jauh lebih dalam tim founder ini sebagai bagian dari perusahaan kita untuk mendapatkan profit sharing yang akan kita bagikan ke 25 orang. Nah, ini porsinya Pak. Persentasinya besar tapi orangnya terbatas. Founder ini sebagai bagian dari perusahaan kita untuk mendapatkan profit sharing yang akan kita bagikan ke 25 orang. Nah, ini porsinya Pak. Persentasinya besar tapi orangnya terbatas. Bahkan hampir 10% Pak untuk dibagikan ke tim founder. Kerjanya bagaimana Mas Reza? Walaupun kita keluarkan SK, kita keluarkan MOU Pak, tetap kita punya aturan main. Bahwa perusahaan ini butuh grow, butuh tumbuh. Otomatis tim founder punya hak dan kewajiban. Salah satunya adalah bisa menyampaikan program kita ke masyarakat untuk jadi distributor, agen, dan reseller. Mudah, sederhana sekali, programnya hanya ini saja Pak. Tinggal kan nanti
konsistensi daripada tim founder itu jelas kita ada review kinerja, Pak. Sambil ngopi, datang ke kantor kita di Gedung Waringin, kita lihat, kita buka tim founder, oh ini pencapaiannya sekian, pencapaian sekian. Kalau dari perusahaan tidak ada penekanan, oh harus target sekian, walaupun ujung-ujungnya Pak, apa yang mereka harapkan itulah target perusahaan. Pak Reza, coba saya hitungin, saya ingin punya penghasilan 10 juta, 15 juta dari profit sharing, berapa pencapaian yang harus saya terima? Nah itu kita buka nanti di meetingnya tim founder. Tapi pada intinya ada spesial 25 orang ini yang kita akan bagikan profit sharing perusahaan secara omset kabupaten, apalagi nanti kalau disetujui ini menjadi omset nasional, yang menikmati ada 25 orang tersebut. Jadi sangat terbuka peluangnya. Pak, saya distributor berat, agen berat, reseller berat, ya udah Pak, tim founder. Karena kita punya kinerja, kemudian kita punya link. Gitu. Promosinya bebas Pak. Hari ini produk kita sabun, kacamata, itu bisa insya Allah bisa masuk ke semua kalangan gitu kan yang membutuhkan. Tinggal nanti produk knowledge-nya dikuatin, sistemnya dikuatin, sehingga ketika berpromosi memang sudah menjadi materi kita gitu pembawaannya seperti itu. Itu dari tim founder. Jadi betul-betul perusahaan ingin melahirkan 25 orang terkategori sukses di awal nih Pak. Karena kita butuh role model juga gitu. Orang-orang yang menjalankan bisnis CSR apakah sudah ada buktinya? Ya kalau bicara hari ini belum Pak. Tapi kita lihat 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Setelah itu bicaranya sudah beda gitu. Itu harapan kita menjadi role model perusahaan. Otomatis harus dijaga, CSR-nya harus dijaga. Kemudian kita juga butuh masukan, input, kritik, outtake atau kritik yang bagus buat perusahaan, itu pun kita terima karena kita sifatnya terbuka. Jadi tidak ada egosentris di CSR, Pak. Kita ingin sama-sama melahirkan program yang bisa bermanfaat buat masyarakat di tengah isu ekonomi yang sudah mulai runyam, Pak. Mudah-mudahan di CSR menjadi satu titik terang. Ketika semua pakar mengatakan, oh ini gelap-gelap, oh enggak, tergantung pribadi kita mau ngambil nggak peluangnya kan gitu. Seperti itu untuk tim founder. Ini ilustrasi saja Pak. Misalkan terjadi 1000 paket, pengalinya 2,46 dari 10 miliar, 100.000 paket, kebagian lah sekitar 9 juta mah kan gitu ya. Intinya ada yang dibagikan. Nah termasuk di tim founder pun kita ada reward yang kita siapkan. Dan ini sudah IT sudah tahu nih, padahal ini isunya isu baru gitu. Jadi setiap penjualan itu dari tim founder itu ada pengalinya Rp1.000. Ini yang belum, Kohil udah tahu belum ini? Padahal ini item baru nih Kohil. 120.000 paket ya? Ya, segitu. Satu paketnya berapa tuh? 135. Nah, selain itu juga insya Allah CSR karena punya satu visi yang berubahnya bisnis Pak. Jadi kita juga peduli untuk berbagi, ada sekitar 1,7% dari omset itu kita akan bagikan ke yang membutuhkan. Harga satu paket jalan kok ini itu berapa? 135. Berarti kan total omset. Nah, kalau ini sih packaging kita Pak. Yang tadi dibuat satu packaging yang ini kalau buat ibu-ibu sih ya ada daya tarik 13. Bicaranya sabun kecantikan. Nah ini tadi ya Pak ya, dengan hanya 150.000 si konsumen sampai dengan tingkat konsumen itu kita apresiasi. Perkembangan kemajuan perusahaan tidak lepas dari end user kita, yaitu pengguna. Nah, CSR berusaha mengapresiasi itu dengan melahirkan sertifikat sebagai kepemilikan usaha. Artinya Pak, dia boleh mengklaim semua unit usaha yang akan kita bangun. Bahkan visi kita jauh ke depan, sampai anak cucunya yang diwariskan ini sertifikat akan memperoleh jatahnya. Jadi memang CSR dibuat bukan hanya sekedar jangka pendek, menengah, tapi kita ingin jangka panjang. Karena kita menyadari betul bahwa konsep bisnis yang akan CSR bangun adalah big data, data besar gitu. Seperti itu. Nah, mungkin ini sebagai ilustrasi saja Pak, kita punya mimpi bagaimana minimarket bisa lahir di 3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, ya tergantung kita yang mengelolanya. Karena kan unit usaha ini terjadi ketika produk paket kita terjual. Tadi harusnya 100% itu saya ambil semuanya dengan manajemen, tetapi ini saya sisihkan. Kalaupun saya crowdfunding, CSR melanggar Pak, karena legal standingnya nggak ada di situ, bukan perbankan, bukan koperasi gitu. Kita siasati dengan jual beli barang, ada untung sisihin. Sekian ribu, kita kalikan jumlah paket, jadiin unit usaha. Sehingga kita tidak ada beban Pak ketika, itu usaha saya memang usaha ibu kok. Dari hasil penjualan produk kita, ada yang kita sisihkan buat
unit usaha. Nah, yang kita sentuh adalah kebutuhan masyarakat. Bicara beras, sembako dan sebagainya. Karena di situ ada emosional, Pak. Sekian tahun, sekian puluh tahun kita belanja ke retail modern, apa yang kita terima? Senyuman, terima kasih, kantong plastik. Tapi di CSR, sekian tahun dia belanja akan semakin banyak, Pak. Apalagi ini dia pegang ini nih. Setiap bulan dia beli satu paket. Terjadi pembelian selama 1 tahun, berarti ada 12 sertifikat, Pak. Kalaupun satu sertifikatnya menyentuh 50.000, 600.000 dia dapat di bulan ke-13. Jumlah yang fantastis. Bisa jadi, Pak, tanggal 1 dia belanja ke kita 300.000, tanggal 25 dia dapat bagi hasil lebih dari 300.000. Artinya sembakonya gratis. Sesuai dengan visi-misi kita, bagaimana ini bisa mensejahterakan masyarakat. Kuncinya cuma satu, kompak, komunitasnya loyal, ayo bangun bisnisnya bareng. Mudah nggak Mas membangun itu? Ada tantangannya, Pak. Terkait, Pak Rizal, kalau belanja di CSR, apakah jauh lebih murah dengan tetangga sebelah? Itu tantangan manajemen, Pak. Tetapi kita pun akan juga kerjasama. Belum hari ini belum mandiri, Pak. Contoh produsen ya semuanya masih dikuasai produsen besar. Paling tidak dari jalur distribusi, distributor tunggal di setiap kabupaten ini kita terkategori bagus selisihnya, Pak. Beli di sini bisa jadi bisa jual ke orang lain lagi. Nah, hari ini ada 2, pertama distributor tunggal Unilever dan Wing, Pak, di Karawang, yang mereka siap mensupport role modelnya minimarket CSR dengan kemampuan budget yang kita miliki, Pak. Tapi kalau hari ini di luar beli franchise-nya si Indomaret, Alfamart contoh, ya minimal 1, sekian miliar. Tapi kalau buat CSR 350, 450 sudah bisa dibangunkan, Pak. Di luar dari lahan dan bangunan ya gitu. Nah, ini unit-unit bisnis yang akan kita kelola, yang pada intinya semua hasil transaksi jual beli dari paket CSR itu akan kita wujudkan unit bisnis, unit usaha ya. Dan tadi sudah diinformasikan di awal, 40%-nya kita akan share ke pemegang sertifikat. Tadinya 30. Oh, 30 nih masih ada yang serupa nih. Oh, kita naikin menjadi 40% dari total net profit. Setelah dipotong pengeluaran, ketemulah 40% kita bagi. Dengan konsep seperti itu, sederhana lah. Artinya konsep lama, konsep sederhana. Yang jadi masalahnya siapa yang mau repot di urusan ini, Pak? Sebenarnya gaungnya 212 itu bagus, Pak. Ada peran ambil alih tentang konsep retail, tapi ya itu kembali lagi terkait dengan pengalaman, pengelola dan suplai barang itu pun menjadi pertimbangan. Dan kita nggak mau melawan arus. Artinya kita tidak langsung terang-terangan, ayo kumpulan dana kita bangun ya. Karena bagaimanapun pergerakan ini pasti diawasi ya, Pak ya, kalau kompetitor. Nah, ini donat sebagai ilustrasi, Pak, tapi insya Allah ini akan kita wujudkan. Kemudian semua sektor usaha yang sekiranya bisa menghasilkan income harian itu kita akan kelola. Emang CSR punya lahan? Emang CSR punya ini? Nah, itu masih bisa kita siasati. Contoh satu kasus, Pak. Kita baru ketemu 15 menit, 20 menit, tapi belum apa-apa sudah ada yang menyerahkan lahan 300 meter. Dan kita survei sama beliau, sama investor survei. Nah, artinya ada satu hal yang menurut mereka ini menarik nih. Sehingga asetnya yang tadinya harus disewa, harus dijual belikan, ya udah pakai aja, Mas. Nah, kan itu nilai plus, Pak. Karena bicaranya bukan kepentingan perusahaan saja, Bu. Ini kita akan melibatkan banyak orang, kita akan bangun komunitas, yang akhirnya ini komunitas menjadi komunitas loyal. Apapun nanti usahanya, Bu, ayo kita kelola. Ngerahin diri, Pak. Bukan 1 lahan, 2 lahan yang diserahkan. Terus ketika ada lahan, CSR bagaimana posisinya? Lagi-lagi, Pak, karena kita baru memulai, butuh bantuan founder, butuh bantuan kerjasama dengan banyak orang, jalur distribusi untuk mewujudkan usaha-usaha yang akan kita rencanakan. Kedepannya seperti itu. Nah, ini singkat lah. Insya Allah kalau pemaparan seperti ini mah bisa lah, Pak, diduplikasikan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak, CSR yang bisa disajikan, yang hari ini pun kita masih konsentrasi di IT dalam rangka setiap transaksi, Pak, baik distributor, agen reseller, semua ada reportnya. Sehingga nanti polanya di withdraw, kemudian bisa tahu omset hariannya. Nah, kalau di usaha, Pak, lagi diskusi sama IT. Contoh di kedai donat, Pak. Hari ini donat saya laku 500 biji. Itu ada pola di mana ketika konsumen masuk, jalur distribusi masuk ke web kita, itu transaksi sudah terbaca. Betul-betul transparansi dari transaksi itu akan kita hadirkan ke konsumen kita. Dan bahkan dia sudah menghitung nih, oh nanti jam 9 closing nih warung CSR, berapa ya bagi hasil saya? Ini
rasa-rasanya belum ada nih yang bisa terkontrol sampai ke detail itu. Walaupun nanti sifatnya resume gitu ya, oh saya dapat sekian. Nanti diklaimnya di akhir bulan. Misalkan hari ini 5.000, 3.000 dapat bagian fluktuasi ya. Ya, itu silakan nanti diklaim. Kira-kira seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bukan bermaksud menggurui ya Pak, tapi ini sharing bahwa kita punya program yang mudah-mudahan itu bisa diterima di masyarakat. Dengan harga yang insya Allah terjangkau lah, ya, 135.000. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uli, bangga. Apa baca doa? Renungan. Akhir-akhirnya gitu Pak Taufik Ya. yang bisa disampaikan mungkin panjang lebar ya. Ya, panjang kali. Tapi harus tuntas informasinya nggak bisa. Kalau lebar sih nggak terlalu, cuman panjang. Iya. Panjangnya panjang. Artinya